Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi menjelang siang 25 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Awwabin, Kebumen, Jawa Tengah, dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema syirik dan khurafat di zaman modern. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid Al-Awwabin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema syirik adalah salah satu tema yang sangat penting, karena tema syirik berkaitan dengan kerusakan akidah, dan jika akidah rusak, maka rusaklah amal ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim. Tema syirik adalah tema yang penting untuk dibahas, karena kesyirikan adalah perusak akidah, dan jika akidah rusak, maka amal ibadah tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa birasuli." Dan tidak ada yang menahan untuk diterima dari amal ibadah mereka, kecuali karena mereka kufur
terhadap Allah dan Rasulnya. Surah At-Taubah ayat 54. Ayat ini memberi pelajaran apabila akidahnya rusak, dan perusak akidah diantaranya kekufuran dan kesyirikan, maka amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah letak pentingnya membicarakan tema kesyirikan. Karena kesyirikan adalah perusak akidah. Apabila akidah rusak, maka tidak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa btughiya bihi wajhu." Yang artinya sesungguhnya Allah tidak menerima dari amalan kecuali yang ikhlas, yang bertauhid, yang tidak dilakukan kesyirikan di dalamnya, dan dicari wajah Allah di dalamnya. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengabarkan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba sebesar apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaqbalu minal amali. Al-amal di sini adalah amalan apapun. Alif lam mim lil ahad atau lil jins. Alif lam mim minal amali, dari al-amal. Al-amal untuk jenis. Jenis amal ibadah apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali apabila ada kalimat diawali dengan la, tidak, kemudian setelahnya illa, kecuali, menunjukkan kepada pengkhususan. Amalan tidak diterima sama sekali kecuali yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ini menunjukkan pentingnya membicarakan tema kesyirikan, karena tema kesyirikan adalah perusak akidah, dan akidah jika rusak amalnya tidak diterima, sia-sia sebesar apapun. Ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, ahli haji, ahli umrah, ahli ilmu, ahli baca Quran, jika terdapat kesyirikan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghnash syuraka'i 'anil syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'ya ghairi taraktuhu wa syirka." Aku zat, kata Allah Subhanahu wa taala, aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang beramal ia menserikan aku di dalamnya, maka aku tinggalkan dia pelakunya dan amalnya. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun ditolak amalan yang di dalamnya terjadi kesyirikan. Di sini pentingnya tema ini. Padahal kita semua diciptakan oleh Allah untuk beramal, beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum." Wahai manusia, beribadahlah kalian, beramallah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian. Amal ibadah kita tidak akan diterima jika terjadi kesyirikan yang merusak akidah. Kalau seandainya rusak akidahnya, jangankan diterima amal, amalnya tidak ada. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 24, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan
kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Apakah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan sebuah ucapan yang baik? Ucapan yang baik adalah akidah yang benar yang tidak tercampur dengan kesyirikan, yaitu la ilaha illallah. Dengan bagaikan seperti pohon yang baik, akarnya kokoh, pohonnya menjulang ke langit, menumbuhkan buah-buah yang bisa diambil manfaatnya setiap musimnya. Ini perumpamaan Allah buat adalah apabila orang akidahnya bersih dari kesyirikan, maka akan timbul amal-amal yang dari amal tersebut dapat pahala. Jadi tema membahas kesyirikan penting karena dia merusak akidah. Dan apabila akidah rusak, jangankan harap amalnya diterima, beramal saja dia tidak bisa. Contoh orang munafik, ketika akidahnya rusak, riya, maka malas beramal. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Surah An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Mereka jika bangun mendirikan sholat, bangun dalam keadaan malas. Ini akibat rusak akidahnya. Akibat kesyirikan asghar, riya. Bangun dalam keadaan malas. Kenapa? Karena riya kepada manusia. Surah Nisa ayat 142. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Athqalus salawat 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul atama." Salat paling berat atas orang munafik salat subuh dan salat Isya. Mengapa? Karena tidak bisa riya. Tidak bisa memperlihatkan amal, memperbagus amal. Nah, sekali lagi inilah pentingnya tema membahas kesyirikan. Ya, karena sekali lagi saya katakan, saya ulang-ulang dari tadi, kesyirikan perusak apa? Akidah. Kalau akidahnya rusak, amal tidak diterima, bahkan lebih parah, tidak ada amal. Ya, amal tidak diterima kalau dia beramal, bahkan lebih parah lagi, tidak beramal. Malas-malasan. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membahas kesyirikan juga penting. Yang kedua ini, dari sisi kita ini diperintahkan dengan perintah yang paling agung, yaitu bertauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan tauhid tidak akan dapat kita kerjakan tanpa mengetahui kesyirikan, menjauhi kesyirikan. Di situ letak pentingnya mengenal kesyirikan. Dengan mengenal kesyirikan, kita mengenal tauhid sehingga kita bisa mengerjakannya. Ada pepatah Arab mengatakan, wa bididdiha tatabayyanul asya'. Dengan mengetahui kebalikan sesuatu, kita akan mengenal hakikat sesuatu. Ingin tahu air yang bersih, lihat air yang kotor. Ingin tahu tauhid, lihat, pelajari kesyirikan. Ingin tahu tauhid, pelajari apa itu riya. Baru tahu tauhid.
Kita ini a'zamul ma'murat. Hal yang paling agung diperintahkan oleh Allah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Bahkan saya sebutkan tadi surah Al-Baqarah ayat 21, ayat di dalam Al-Quran yang merupakan perintah pertama dalam Al-Quran. Anda baca surah Al-Fatihah tidak akan dapatkan perintah. Baca surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 20 tidak akan dapatkan perintah. Perintah pertama adalah ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ini ayat pertama yang merupakan perintah dalam Al-Quran, yaitu perintah untuk bertauhid. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Jabir radhiyallahu anhu dan sahabat yang lain, "Illa liyuwahhidun." Tidaklah kuciptakan jin, manusia, kecuali melainkan supaya mereka mentauhidkan aku. Tidak bisa kita mentauhidkan Allah kecuali dengan mengetahui kebalikan dari tauhid. Bahkan tidak bisa tauhid seseorang tegak kecuali dengan menghilangkan kesyirikan di dalam dirinya. Pegang itu baik-baik. Syahadatmu tidak manfaat, doamu nggak manfaat, sholat, puasa, zakat, hajimu kepada Allah tidak manfaat jika tidak menafikan Tuhan selain Allah. Sejuta kali orang bersyahadat tidak manfaat jika tidak menghilangkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba lihat kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dua rukun dia. Rukun yang pertama, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Ini rukun yang pertama. Kemudian illallah, hanya Allah, Tuhan yang paling berhak untuk diibadahi. Kalau ada orang sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran kepada Allah Subhanahu wa taala, ini belum cukup tanpa dia menghilangkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini letak pentingnya tauhid, letak pentingnya membahas tentang kesyirikan. Karena perintah paling pertama, paling agung, risalah yang paling mulia dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah kita bisa lakukan dengan sempurna dan maksimal kecuali dengan menghilangkan kesyirikan dari dalam diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah. Syahadat ini tidak manfaat kecuali dengan menghilangkan kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya saya beri contoh gini. Ada orang sholat, ahli puasa, ahli zakat. Tapi pas ditanya, bagaimana menurutmu keyakinan orang musyrik, Nasrani, Yahudi, Majusi? Kemudian dia jawab, ketoke kodoai. Cuma jalannya beda. Kita umat Islam jalannya lebih dekat. Umat Nasrani, Yahudi, Majusi, Konghucu, Hindu dan seterusnya, kemudian jalannya lebih jauh. Sepertinya sama saja. Ini tidak manfaat syahadatnya. Ibadahnya yang dia bangun tidak manfaat. Itu maksudnya syahadat tidak akan manfaat tanpa menjauhi kesyirikan. Wajib menjauhi kesyirikan. Nah, bagaimana kita mau menjauhi kesyirikan kalau tidak paham? Maka pentingnya membahas kesyirikan dari sisi ini. Itu yang kedua. Tauhid tidak akan sempurna tanpa
menghilangkan kesyirikan di dalam diri. Ya, ingat baik-baik itu. Dan itu perkataan Al-Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Syahadatmu sejuta kali tidak akan manfaat tanpa seseorang menghilangkan kesyirikan, meniadakan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pentingnya tema kesyirikan adalah kesyirikan sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Umatnya terperosok ke dalamnya. Makanya kita ingin mempelajarinya agar tidak terperosok ke dalam sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an aqa'a fi." Orang-orang sering bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wahai Rasulullah, apa amalan paling afdal? Wahai Rasulullah, bagaimana bisa melancarkan rezeki? Wahai Rasulullah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang sering bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hal tersebut. Tetapi aku sering bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, karena aku khawatir terperosok ke dalamnya. Nah, sama kita ini sekarang pada kesempatan pagi ini mempelajari tentang kesyirikan, sesuatu yang sangat ditakuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya terperosok ke dalamnya. Maka kita pelajari agar kita menjauhi kesyirikan tersebut sehingga tidak terperosok ke dalamnya. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Ayyuhan nas, wahai manusia." Rasakan baik-baik seakan-akan Rasulullah SAW ada di hadapan kita. Ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu hadha syirka. Jauhilah kesyirikan ini. Lihat, beliau takut. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda itu kepada siapa bersabdanya? Pada sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Zubair, Talha, Abu Ubaidah bin Jarrah, orang-orang yang kuat imannya. Tapi beliau masih mengingatkan kepada mereka-mereka, apalagi kita. Ayuhan nas, ittaqu hadha syirk. Jauhilah kesyirikan ini, hati-hati terhadap kesyirikan ini. Fa innahu akhfa min dabibin naml. Sesungguhnya kesyirikan ini lebih tersembunyi daripada bekas langkah semut. Bisa melihat langkah semut? Ya, bekas langkah semut. Kemudian ada sahabat berkata, "Wa kaifa nattaqihi ya Rasulullah?" Bagaimana kita bisa menjauhinya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian beliau bersabda, "Qulu," hafal doa ini baik-baik. Ucapkanlah oleh kalian seluruhnya, "Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu." Ya Allah, aku berlindung denganmu dari mensyirikanmu dengan sesuatu yang aku menyadarinya, dan aku memohon kepadamu ampunan dari mensyirikanmu dengan sesuatu yang aku tidak menyadarinya. Lihat, ini menunjukkan bahwasanya salah satu yang sangat dikhawatirkan
oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, apalagi kita, adalah dosa kesyirikan. Maka khawatirlah terperosok ke dalam dosa kesyirikan. Dan para ikhwan, tadi pagi saya berkata di pengajian, saya katakan tidak ada nikmat yang lebih besar di dunia ini yang pernah Allah berikan kepada manusia di dunia kecuali husnul khatimah. Dan sebaliknya tidak ada siksa, kerugian, kesengsaraan, bala, musibah yang paling besar yang pernah Allah berikan kepada seorang hamba dibandingkan su'ul khatimah, mati di atas kesyirikan. Maka hati-hati. Lihat lagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' hatta law salaku juhra dhabbin la salaktumuh. Yang artinya, sungguh kalian akan benar-benar, di situ ada dua penekanan, la tattabi'unna, lam lamut taukid, lam penekanan, nun nunut taukid, lam penekanan, nun penekanan. Kalau kita terjemahkan sungguh kalian akan benar-benar, ini berarti kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabarnya pasti terjadi. Maka hati-hati jangan masuk kita ke dalam apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Apa kabarnya? Sungguh kalian akan benar-benar mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, satu hasta demi satu hasta. Sampai jika mereka masuk ke dalam lubang hewan dhab. Lubang hewan dhab itu berkelok-kelok, bau, kotor, tidak ada manfaatnya. Maka kalian akan mengikutinya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara? Wahai Rasulullah, apakah kita akan mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani? Maka beliau menjawab, faman? Kalau bukan mereka siapa? Ini jenis kekhawatiran Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Khawatir umatnya terperosok ke dalam kesyirikan sebagaimana Yahudi dan Nasrani terperosok ke dalam kesyirikan. Dan itu pasti terjadi. Dan mudah-mudahan bukan kita orangnya. Qulu amin. Ya, hati-hati para ikhwan yang dirahmati. Itu adalah salah satu kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk umatnya ke dalam kesyirikan. Lihat lagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih yang menunjukkan bahwa beliau khawatir umatnya terperosok ke dalam syirik. Kata beliau, akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, ar-riya. Syirik kecil adalah riya. Baik. Jadi sudah 3 pentingnya tema ini. Yang pertama apa tadi, Pak? Karena syirik merusak akidah, dan akidah kalau rusak amalnya tidak diterima. Yang kedua apa, Pak? Syirik adalah tidak bisa mengerjakan tauhid dengan sempurna tanpa menjauhi kesyirikan. Makanya harus kita pelajari kesyirikan tersebut agar kita bisa menjauhinya. Yang ketiga, syirik adalah sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, apalagi kepada umatnya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, yang keempat, mempelajari kesyirikan terutama di zaman sekarang sangat penting. Kenapa? Karena penyimpangan tentang kesyirikan
sudah sangat mudah tersebar melalui apa, Pak? Media sosial. Dahulu kita tidak tahu ada orang melakukan kesyirikan seperti ini. Ternyata dengan melalui media sosial kita bisa mengetahuinya. Dan khawatirnya seseorang akan mengikutinya. Gara-gara dia melihat apa yang ada di media sosial. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya akan menyebutkan tentang macam-macam kesyirikan. Ya. Ini tugas saya sekarang menyebutkan macam-macam kesyirikan dari mulai syirik akbar sampai syirik asghar dengan tujuan agar dijauhi. Ya, dengan tujuan agar dijauhi. Baik. Sekarang Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya sebelum menyebutkan, saya akan sebutkan dulu pengertian kesyirikan. Dan saya pesan, yang ngaji dakwah sunnah, ngaji dakwah salaf harus fasih, paham, lancar, betul tentang kesyirikan. Ustadz-ustadznya juga harus paham, lancar, betul tentang kesyirikan. Karena sependek pengetahuan saya, tidak ada fenomena dakwah yang sangat fokus memberantas tentang kesyirikan kecuali dakwah salaf. Wa dakwah salafiyah la takumu illa bid-da'watiha ila tauhidillah wa muharabati syirk. Dakwah salafiyah tidak dibangun kecuali dengan menegakkan tauhid dan memerangi kesyirikan. Maka jamaahnya harus lancar, paham betul tentang kesyirikan dengan segala macam jenis-jenisnya. Terutama yang sudah ngaji lama, hati-hati. Coba introspeksi diri kita masing-masing. Benarkah kita sudah paham tentang kesyirikan dari A sampai Z-nya? Ya, apa pengertiannya? Bagaimana pembagiannya? Apa contoh-contohnya? Karena walhamdulillah Islam agama yang sempurna. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umatnya dalam keadaan dengan ajaran yang sangat sempurna. Tidak ada yang tertinggal. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang pengertian kesyirikan secara umum dulu sebelum saya nanti artikan syirik besar apa, syirik kecil apa, ya. Pengertian kesyirikan secara bahasa, asyirk adalah diddul infirad. Syirik kebalikan dari sendiri. Atau khilafus syafa', atau kebalikan dari jumlah bilangan ganda. Ini arti kesyirikan secara bahasa. Syirik artinya adalah diddul infirad, kebalikan dari kesendirian atau kebalikan dari jumlah bilangan ganda. Ini arti syirik secara bahasa. Adapun arti syirik secara istilah syariat adalah, perhatikan beberapa penafsiran yang disebutkan oleh para ulama dan semuanya benar. Perhatikan yang pertama, an yuj'ala lillahi syarikun, menjadikan untuk Allah sekutu. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala.
juga oleh Al-Azhari, juga oleh Imam Al-Qurtubi. Syirik adalah an yuj'ala lillahi syarik, menjadikan untuk Allah sekutu, penolong, pemberi bantuan. Itu yang pertama. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, syirik adalah at-tashabbuh bil khaliq wa tashbihul makhluq bihi. Syirik adalah menyerupakan dengan Allah Sang Maha Pencipta, menyerupakan makhluk dengan Allah, menyerupakan makhluk dengan Allah. Syirik secara istilah syariat. Kemudian secara istilah syariat juga yang ketiga, syirik adalah ja'lulillahi niddan, menjadikan tandingan bagi Allah. Ada Allah ditanding dengan sesuatu. Kalau tadi sekutu itu teman, ya, penolong. Ini enggak, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 22, "Fala taj'alu lillahi niddan." Maka janganlah kalian menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 22. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya, "Ayyu dzambi a'zamu?" Dosa apa yang paling besar? Maka beliau menjawab, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa." Engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Terakhir, yang keempat, pengertian kesyirikan, dan ini pengertian yang wallahu alam lebih komprehensif dalam bahasa jami' mani'. Pengertian yang mengumpulkan seluruh kata yang diperlukan dalam sebuah definisi dan menolak kata yang tidak diperlukan. Yaitu syirik adalah, dihafal baik-baik kalau perlu dihafal bahasa Arabnya, taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasaisillah. Taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasaisillah. Menyamakan, ingat, password miftahus sir, kata kunci kesyirikan ada pada kata taswiyah, menyamakan. Saya beri contoh sekarang. Orang duduk di samping kuburan, beriktikaf di kuburan, syirik tidak? Lihat, kembalikan kepada kata kunci. Terjadi penyamaan tidak? Duduk di samping kuburan, iktikaf, terjadi penyamaan tidak? Oi, jenengan hadir atau enggak? Kalau enggak bilang enggak, kalau ada bilang ada. Sekedar duduk di samping kuburan, iktikaf di samping kuburan, terjadi penyamaan tidak? Tidak, berarti enggak syirik. Betul? Kata kuncinya adalah apa? Penyamaan, menyamakan. Taswiyatu ghairillah, menyamakan selain Allah. Selain Allah di sini siapapun dan apapun, mau dia malaikat yang paling mulia Jibril alaihissalam, atau manusia yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau jin, atau hewan, atau benda mati, pepohonan, bebatuan, bebesian, atau apapun, menyamakan selain Allah dengan Allah. Jangan dibalik ya, menyamakan Allah dengan selain Allah, bukan. Menyamakan selain Allah dengan
Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah. Itulah pengertian kesyirikan yang komprehensif, jami' mani, yang menyeluruh. Dan pengertian ini diambilkan dari ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tallah in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin." Yang artinya, demi Allah, kata orang-orang musyrik di hari kiamat, kami dahulu di dunia benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Ketika kami menyamakan kalian sembahan selain Allah, siapapun dan apapun, dengan Allah, Tuhan alam semesta. Surat Asy-Syu'ara ayat 97 sampai 98. Lihat kata-kata nusawwikum. Kami menyamakan kalian. Selalu Pak, kadang-kadang sebagian orang terlalu semangat ya, melihat sesuatu langsung syirik itu. Ya. Padahal bukan kesyirikan, padahal dia bid'ah. Beda antara syirik dengan perbuatan bid'ah. Bisa dimaklumi ini Bapak Ibu, saudara-saudari. Contoh misalkan nih, saya beri contoh. Kata selawatin aja dulu. Ingin mobil Robicon, selawatin aja dulu. Pegang, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syirik gak? Kenapa? Karena tidak ada penyamaan. Lalu apa Ustaz perbuatannya? Nanti kalau ada pertanyaan saya jawab. Karena bukan tema kita. Paham? Ya, hati-hati. Makanya harus paham betul, fasih, lancar. Ustadznya apa lagi? Kalau ustadznya tidak paham tentang seluk-beluk kesyirikan, maka suruh belajar. Karena dakwah salafiyah tidak dibangun kecuali menegakkan tauhid dan memerangi kesyirikan dengan segala macam bentuknya, sedetil-detilnya. Ya, dan dakwah untuk menegakkan tauhid, memerangi kesyirikan ini lebih penting. Lebih harus digalakkan lagi di tengah masyarakat, terutama pengajian dakwah sunnah. Kadang-kadang kalah dengan tema-tema kekeluargaan. Aku cinta kamu, kamu cinta dia. Itu yang hadir banyak. Ya. Jadi kalau sudah dakwah berpegang teguh kepada sunnah, dakwah pembatal-pembatal keislaman. Dulu dakwah-dakwah seperti itu, dakwah-dakwah bergengsi. Tema-tema seperti itu adalah tema-tema yang sangat dirindukan oleh para jamaah dahulu. Sekarang sudah berubah. Ya. Dan mudah-mudahan kita kembalikan lagi dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah mengajak orang berpegang teguh kepada sunnah. Saya pernah mengetes panitia kajian. Ustaz, apa temanya? Berpegang teguh kepada sunnah. Tapi Ustaz, nggak ada tapi. Nanti Ustaz nggak ada yang hadir, biarin. Ya. Gimana kalau diganti Ustaz? Tentang kekeluargaan, istri durhaka. Baik. Sudah kita pahami itu. Sekarang kita bagi kesyirikan ini dibagi menjadi dua. Syirik akbar dan syirik asghar. Kesyirikan dibagi menjadi dua, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Apa itu syirik akbar? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Syirik akbar pengertiannya bisa kita ambil dari yang sudah disebutkan tadi. Apa tadi? Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Timbul pertanyaan, apa itu perkara yang khusus milik Allah? Yang pertama, Allah memiliki kekhususan yaitu berupa rububiyah, kekuasaan, pengaturan, penciptaan, kekuasaan. Al-khalqu wal mulku wa tadbir. Tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah. Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Rabb itu yang mengatur, mencipta, memelihara, berkuasa atas alam semesta. Itu khusus milik Allah. Itu khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an, Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Yang artinya, adakah pencipta selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Surat Fatir ayat 3. Ya. Ini kekhususan milik Allah. Jadi, siapa yang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara rububiyah, itu syirik akbar. Nanti saya akan sebutkan contohnya. Ya. Dalam perkara rububiyah. Apa tadi rububiyah, Pak? Penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Seperti apa Ustaz contohnya? Mencipta, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan. Makanya kalau seandainya ada yang berkeyakinan bisa menahan hujan bahkan dibayar ratusan juta, itu syirik akbar yang dibiarkan di negeri ini. Paham? Kenapa syirik akbar? Apa kata kuncinya? Terjadi penyamaan. Menyamakan siapa dengan siapa? Selain Allah dengan Allah. Dalam perihal khusus milik Allah apa? Rububiyah, yaitu menahan dan menurunkan hujan. Ya, saya beri contoh sedikit-sedikit lah, biar bukan hanya teori tetapi juga ada praktek yang kita bisa pikirkan. Makanya kalau seandainya ada orang sedekah laut dilegalkan, itu namanya melegalkan syirik akbar. Kenapa? Terjadi penyamaan antara siapa? Selain Allah dengan Allah dalam perihal yang khusus milik Allah, yaitu apa? Rububiyah, pengaturan, penciptaan, kekuasaan. Karena tidak ada yang mengatur lautan agar tidak terjadi tsunami kecuali siapa? Allah. Jadi maklumi, itu kekhususan yang pertama milik Allah. Kekhususan yang kedua milik Allah. Dan ini bukan urusan budaya. Ini urusan akidah. Ketika akidah berbeda dengan adat kebiasaan, mana yang didahulukan? Akidah seorang muslim. Yang kedua, kekhususan milik Allah adalah ibadah. Apa itu ibadah? Seluruh macam ibadah. Mau ibadah yang berupa lisan, baca Quran, berdoa, memberi nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar, berzikir. Atau ibadah yang berkaitan dengan qalbu, rasa takut, al-khauf, rasa harap, ar-raja, rasa cinta, al-mahabbah, rasa syukur, rasa sabar, rasa tawakal. Itu semua ibadah qalbu. Itu khusus milik Allah. Siapa yang bersyukur kepada selain Allah, berarti dia sudah melakukan kesyirikan akbar. Mengapa?
terjadi penyamaan antara selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah. Yang kedua apa itu? Ibadah qalbu atau ibadah lahiriah seperti sholat, puasa, zakat, haji, berbakti pada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, menghormati tamu, menyambung hubungan silaturahim. Ibadah-ibadah itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Jika diberikan kepada selain Allah, maka berarti itu syirik akbar, mengeluarkan manusianya dari Islam. Kenapa? Terjadi penyamaan antara selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Seperti apa? Ibadah lahiriah. Nah, itu yang kedua yang khusus milik Allah. Yang ketiga yang khusus milik Allah adalah asma was sifat. Nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang mulia. Tidak ada yang memiliki nama yang husna kecuali Allah. Makanya orang musyrik Quraisy, mereka musyrik. Kenapa? Karena menjadikan nama Al-Aziz menjadi Uzza. Allah memiliki nama Al-Uzza, Al-Aziz. Mereka ambil dari nama itu, mereka kasih untuk berhala mereka, tapi dengan nama Al-Uzza. Mereka menjadikan untuk patung berhala mereka Al-Lata, diambil dari kata Al-Ilah. Mereka menjadikan Al-Manat, nama Allah Al-Mannan. Mereka kasih patung berhala mereka dengan Al-Manat. Makanya seorang muslim tidak boleh bernama dengan nama khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang masih banyak terjadi di tengah masyarakat. Rahman, tidak ada abad di depannya. Rahman Idris, nggak boleh. Kenapa? Karena Rahman nama khusus milik Allah Subhanahu wa taala. La yusamma bihi ghairuhu. Tidak boleh dinamai dengan selainnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rahman. Ada santri saya namanya Khalid. Maha Pencipta. Ya, saya langsung suruh ganti itu Muhammad Abdul Khalid. Namanya Muhammad Khalid. Tambah lagi Muhammad Khalid Jabbar, Maha Perkasa. Ya, ini sedikit tentang nama. Tadi disebutkan saya pernah duduk di Syekh Abdul Muhsin. Saya pernah duduk, sering ditanya Syekh Abdul Muhsin tentang nama. Kemudian beliau memberikan sebuah batasan. Silahkan anakmu diberi nama apa saja, selama engkau tidak perlu bertanya nama tersebut boleh atau tidak. Sebagian orang kadang-kadang bernamanya nama aneh-aneh. Saya pernah ditanya, Ustaz, tolong kasih nama untuk anak saya yang baru lahir. Tapi pesan Ustaz, carikan namanya Islami yang ada dalam Al-Quran. Kemudian kalau bisa namanya agak nyentrik, jarang manusia bernama dengannya. Ada, saya bilang, apa? Ifrit. Wah, aneh-aneh aja. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz, Abdul Khaliq. Banyak nama yang tidak perlu kita nanya. Sudah jelas namanya. Ya. Maryam, Asia, Aisyah, Khadijah, Fatimah, dan seterusnya, Ummu Kulthum, Ruqayyah. Tidak perlu kita untuk bertanya nama tersebut. Sudah pasti boleh. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Sekarang kita masuk kepada contoh-contoh. Contoh yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang syirik akbar. Contoh yang pertama ya, yaitu syirik akbar di dalam perkara rububiyah tadi.
Ini agak jelimet sedikit, mudah-mudahan, karena biasanya saya menjelaskan pakai papan tulis, tapi mudah-mudahan dengan ngomongan bisa dimaksud. Yang pertama, saya sebutkan contohnya saja langsung ya, biar mudah. Mensyirikkan Allah secara akbar dengan cara meniadakan Allah, yang disebut dengan ilhad. Atau antum tulis saja, contoh pertama syirik akbar adalah ilhad. Ilhad bahasa Arabnya, atau disebut dengan ateis. A itu tidak, teis itu tidak ada Tuhan, berarti tidak ada Tuhan. Ilhad. Seperti siapa? Seperti Fir'aun. Fir'aun gak percaya Tuhan. Makanya Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 23, "Wa ma rabbul alamin?" Apa itu Rabb semesta alam? Dia enggak percaya. Ini contoh syirik akbar pertama, yaitu melakukan ilhad, ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Dan ini para ikhwah di zaman media sosial kita sangat banyak bertebaran di internet. Orang wawancara dengan bangganya dia tidak bertuhan. Padahal kita negara yang meyakini adanya Tuhan. Padahal seperti itu tidak boleh disebarkan. Baik secara hukum positif di Indonesia, apalagi hukum syar'i. Ini cara yang pertama, yaitu apa? Ilhad. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kesyirikan akbar di dalam perkara rububiyah adalah wahdatul wujud. Kaula Gusti manunggaling kaula Gusti. Allah dan seluruh alam semesta adalah Allah. Ada Allah, ini Allah. Lihat kucing Allah, lihat babi Allah, lihat anjing Allah. Itu namanya wahdatul wujud. Dan wahdatul wujud ada dua macam, al-ittihad dan hulul. Ittihad itu artinya bercampur. Seperti ada kopi, ada susu, dicampur jadi cappuccino. Itu namanya ittihad, bercampur. Itu masuk daripada wahdatul wujud. Atau al-hulul, artinya menitis. Allah menitis kepada Nabi Isa. Allah menitis kepada Ali bin Abi Thalib, seperti keyakinan kaum Syiah Rafidhah. Ya, itu namanya apa tadi? Al-hulul. Itu semua bagian dari wahdatul wujud. Manunggaling kaula Gusti. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sudah berapa contohnya? Dua ya. Yang pertama ilhad, yang kedua apa? Wahdatul wujud. Wahdatul wujud tadi ada dua macam. Yang ketiga, contoh yang ketiga adalah contoh menjadikan untuk Allah yang kita sebutkan tadi sekutu. Menjadikan untuk Allah apa? Sekutu. Seperti siapa? Kaum Nasrani yang menjadikan, yang meyakini salisu salasa. Innallaha salisu salasa. Sesungguhnya Allah tiga dalam satu, satu dalam tiga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengucapkan sesungguhnya Allah itu trinitas, satu dalam tiga, tiga dalam satu. Ini menjadikan sekutu bagi Allah. Majusi, contoh nih, menjadikan sekutu bagi Allah. Kaum Majusi, apa keyakinan kaum Majusi? Yang bersandar ada yin yang, Tuhan baik, Tuhan buruk. Jadi kalau ada orang sholat, ini yang mencipta Tuhan baik. Kalau ada Tuhan buruk, yang berzina, mencuri, mengkorupsi, ini yang mencipta adalah Tuhan buruk. Yang bingung kalau manusia lagi bengong.
Siapa yang mencipta? Ya, Tuhan bengong. Ini pada ikhwan, itu namanya kaum Majusi yang meyakini adanya Tuhan baik, Tuhan buruk. Termasuk dari keyakinan kaum Majusi, kaum Qadariyah dari kaum muslimin. Apa itu kaum Qadariyah? Kaum Qadariyah adalah kaum yang meyakini bahwasanya ketika saya mengangkat ini yang mengangkat adalah Ahmad Zainuddin. Tidak ada kuasa Allah sama sekali di dalam diri saya. Sayalah yang menciptakan perbuatan ini. Ini kaum apa? Qadariyah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah." Kaum Qadariyah adalah kaum Majusi dari umat Islam. Dari umat ini. Kenapa? Karena mereka meyakini ada dua pencipta. Allah pencipta alam semesta, manusia menciptakan dirinya sendiri, perbuatannya sendiri. Tidak ada kuasa Allah Subhanahu wa taala sama sekali di dalam dirinya. Paham ini para ikhwan? Dirahmati oleh Allah. Contoh yang lain dari poin yang ketiga, mensyirikkan Allah dengan sekutu, yaitu yang mendebat Nabi Ibrahim. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala Ibrahim, Rabbi alladhi yuhyi wa yumiit." Qala, "Ana uhyi wa umiit." Ketika Nabi Ibrahim berkata, "Allah Rabbku yang mencipta, yang menghidupkan, mematikan." Orang yang mendebat ini mengatakan, "Aku pun bisa menghidupkan dan mematikan." Nah, ini namanya menjadikan sekutu bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah menjadikan sekutu bagi Allah. Termasuk di dalamnya juga, ini banyak contohnya berarti yang ketiga ini. Orang-orang yang meyakini terjadinya sesuatu karena bintang, zodiak. Itu syirik akbar. Itu keyakinan Yunani. Ya. Yang mana dianggap apa? Biasa di tengah kaum muslimin. Bahwa turun hujan karena ada bintang ini, terjadi sesuatu keburukan karena ada bintang ini, dan seterusnya. Ini termasuk poin yang ketiga, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu tadi 3 poin contoh syirik akbar dalam perkara rububiyah Allah. Yang pertama tadi apa? Ilhad. Apa arti ilhad? Tidak mengakui adanya Tuhan. Bahwa bumi ini tercipta tiba-tiba. Ini Masjid Awabin ada tung gitu. Ya? Bumi ini terjadi karena Big Bang. Karena hentakan besar begitu saja terjadi tanpa ada pencipta. Itu ilhad. Tidak ada yang mengatur pencipta berkuasa dalam alam semesta ini. Itu ilhad. Ya. Kemudian yang kedua apa? Wahdatul wujud. Ya, dengan segala macam dua bentuknya tadi. Yang pertama apa? Al-ittihad. Yang kedua al-hulul. Yang ketiga menjadikan sekutu bagi Allah. Tadi ada 5 contoh yang saya sebutkan. Baik. Sekarang syirik akbar di dalam perkara ibadah, dan ini yang paling banyak terjadi. Ya, syirik akbar dalam perkara ibadah, dan sangat disayangkan para ikhwah. Orang-orang musyrik zaman dahulu, kalau mereka dalam kesulitan, mereka akan mentauhidkan Allah. Mereka akan mentauhidkan Allah SWT. Contoh misalkan Allah berfirman dalam Al-Quran, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ. Jika mereka naik kapal di tengah lautan.
naik kapal tengah lautan. Antum pernah lihat video kapal di tengah lautan, bagaimana dia dihentak, diombang-ambingkan oleh ombak. Pada saat itu bisa nelfon kita, tolong dong. Ya ada. Maka mereka hanya fad'ullaha mukhlisina. Mereka berdoa dengan murni hanya kepada Allah. Maka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang musyrik dahulu seperti itu. Kalau dalam kesulitan, ada tsunami, ada banjir bandang, ada kebakaran, ada apalagi likuifaksi, ada gempa. Mereka mintanya kepada siapa? Bukan minta percaya kepada kuncen, juru kunci Gunung Merapi, enggak. Mereka bukan malah memberikan sedekah laut kepada penguasa laut, jin. Semestinya kalau ada kesulitan tambah dekat dengan siapa? Allah. Dan sedikit menyimpang dari tema kita. Ini terutama yang sudah lama berdoa, ingin dapat jodoh, ingin dapat anak, ingin dapat pekerjaan, ingin terentas dari kemiskinan, sudah lama berdoa, ingin selesai dari permasalahan, maka saya beri tips. Pasti doanya dikabulkan, pasti. Saya tidak bohong. Pasti. Apa tipsnya? Berdoalah seperti orang yang dalam keadaan muktor. Mim, dot, to, ro, muktor. Allah berfirman dalam Al-Quran. Kenapa saya bisa pastikan? Karena ada ayatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, amman yujibul muttarra idza da'a. Tidak ada yang bisa mengabulkan doa orang yang muttar jika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kecuali Allah, pasti dikabulkan. Orang yang muttar pasti dikabulkan doanya oleh Allah. Surah An-Naml ayat 62. Apa itu orang yang muttar? Kembali kita ke masalah naik kapal di atas lautan. Apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi cuma dua, Pak, dalam benak kita. Di depan ada kematian dan putus asa minta bantuan kecuali hanya kepada Allah. Itulah muktar. Orang berdoa kolbunya seperti itu pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Tidak perlu, Pak, Bapak ke tengah lautan dulu berdoa di sana. Nggak perlu. Itu namanya nyari mati. Ya. Tapi kolbunya diposisikan, saya tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah. Putus asa, minta bantuan kepada makhluk. Dan ini yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, perhatikan perkataan beliau, innal karba, sesungguhnya kesulitan, idza ishtadda, jika semakin sulit, watanaha, semakin memuncak, wata'azam, semakin besar kesulitannya, apapun kesulitannya. Punya suami susah untuk dinasehati, punya istri suka melawan, punya anak durhaka, apapun kesulitannya, hutang di mana-mana, pekerjaan gak jelas, jodoh belum dapat, sudah mencari 21 kali ditolak, anak belum dapat, banyak permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Berdoa tidak kabul-kabul. Jika semakin sulit, semakin memuncak, apa yang terjadi? Fahasala lil 'abdi al-iyas an kashfihi min jihatil makhluqin. Terjadilah kepada seorang hamba di dalam kalbunya putus asa minta bantuan kepada makhluk. Itu yang sebenarnya harus kita cari. Putus asa minta bantuan kepada makhluk. Maka mulai saat itulah ta'allaqa qalbuhu billahi wahdah. Bergantung kalbunya hanya kepada Allah semata. Kalau sudah itu terjadi,
Apa yang terjadi? Wa man yatawakkal 'ala Allah kafah. Yang bersandar kepada Allah, Allah cukupkan permintaannya. Saya pernah punya cerita, ada kawan Ustaz menikah dengan seorang perempuan 4 tahun belum dapat anak. Tahun kelima, masuk tahun kelima pernikahan, sang Ustaz mengatakan kepada istrinya, "Dek, mohon maaf, ini tahun kelima. Kalau saya belum mendapatkan anak darimu, saya akan mencari tempat cocok tanam yang lain." Maka sang istri apa yang dia bisa lakukan? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu yang dicari. Setelah itu ada dalam perasaan istri, langsung hamil bulan depannya. Mutor, Pak, mutor. Ya Allah, kalau nggak hamil nih, poligami. Mutor. Cari kalbu yang mutor, dikabulkan doa pasti. Pasti, wallahi billahi tallah. Cari kalbu yang mutar saat berdoa. Sebagian orang kalau berdoa nyoba-nyoba. Coba kali dikabulkan, kali gimana mau dikabulkan? Enggak. Harus mutar. Putus harapan, minta bantuan dari makhluk. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, itu sedikit menyimpang dari tema kita ya. Bukan tema kita itu. Habis-habisin waktu itu. Jam berapa sekarang? Ini sampai jam berapa ini? Zuhur jam berapa? 1 jam dulu. Ini sampai jam berapa? Sampai jam 11. Oke. Masih banyak lagi ini. Contohnya masih banyak. Tapi para ikhwan lanjut ya. Contoh syirik akbar, belum syirik asgharnya ini. Contoh syirik akbar dalam perkara ibadah. Saya sebutkan contohnya saja. Yang pertama yaitu meyakini ada sekutu bagi Allah dalam ibadah. Meyakini ada sekutu bagi Allah dalam ibadah. Kita beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada sekutu Allah. Saya pernah tadi disebutkan dalam biografi saya pernah di Damam, berdakwah di sana selama 7 tahun, alhamdulillah. Ada kawan-kawan saya berasal dari sebuah negeri, dia mendakwahi kaumnya, dan subhanallah dia punya buku. Itu di dalam buku itu ada ribuan Tuhan. Ya. Jadi ada agama yang menyembah kepada patung, dan patungnya macam-macam. Saya tanya kepada si syekh itu, pendakwah ini Tuhan yang banyak ini cukup nggak umur manusia mengibadahinya satu-satu? Dan Tuhannya macam-macam. Ada patung, mohon maaf ya, ada patung yang berbentuk kemaluan laki-laki. Itu dijadikan Tuhan. Kenapa kemaluan laki-laki? Karena kemaluan laki-laki simbol kekuatan. Jadi bersyukurlah antum bertauhid kepada Allah, dan mintalah doa agar mati di atas tauhid. Ini namanya poin yang pertama. Contoh yang pertama, menjadikan sekutu bagi Allah dalam ibadah. Contoh yang kedua, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ini yang kedua. Contohnya, berdoa kepada selain Allah. Saya ingin mengkupas masalah ini. Doa kepada selain Allah. Yang pertama, berdoa kepada selain Allah. Baik itu selain Allahnya makhluk yang sudah mati atau yang masih hidup, yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, maka ini syirik akbar. Berdoa kepada orang yang sudah mati,
berdoa kepada orang yang masih hidup, sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, maka ini syirik akbar. Contoh, saya minta berdoa kepada antum agar diberi anak. Ini syirik akbar, meskipun beliau masih hidup. Saya berdoa kepada antum agar diberi ketenangan hati. Ini syirik akbar, meskipun yang kita doai masih hidup. Apalagi yang sudah meninggal. Termasuk di dalamnya berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, beri saya anak. Boleh atau tidak? Tidak. Kenapa? Ada hadiah sini, San. Hadiahnya. Kenapa? Angkat tangan yang bisa jawab. Nah, enggak, bukan itu yang kita pelajari. Nah, enggak, bukan itu yang kita pelajari. Ada penyamaan, Pak. Penyamaan antara siapa dengan siapa dalam perkara khusus apa? Penyamaan dengan siapa? Selain Allah di sini siapa? Tadi Rasulullah. Disamakan dengan siapa? Allah. Dalam perkara khusus milik Allah apa? Ibadah. Pilih, Pak, salah satunya boleh. Nah, begitu pentingnya memahami tentang kesyirikan. Ya? Baik. Kalau seandainya berdoa kepada selain Allah, termasuk di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja diharamkan dan termasuk syirik akbar, apalagi orang-orang yang kedudukannya di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada timbul syubhat nanti. Ustaz, ada seorang wali, Ustaz. Apa buktinya dia wali? Semenjak dia meninggal, kuburannya tidak pernah berhenti untuk diziarahi. Lalu apa pentingnya kalau seandainya memang kuburannya tidak pernah berhenti untuk diziarahi? Berarti malaikat Munkar dan Nakir tidak pernah bertanya kepadanya. Lalu emang kenapa kalau malaikat Munkar dan Nakir tidak pernah bertanya kepadanya? Berarti dia wali. Lalu kalau wali kenapa? Bolehkah kita minta kepadanya? Tidak. Ya, itu syubhat. Karena orang ini dianggap spesial, selalu diziarahi kuburannya, tidak pernah tidak diziarahi semenjak dia meninggal. Malaikat Munkar dan Nakir tidak pernah ada kesempatan bertanya. Ya. Dan ini dusta atas malaikat Munkar dan Nakir. Dan itu berbicara tentang agama tanpa dasar ilmu. Karena setiap mayat yang dimasukkan dalam kubur, mau masih ada orangnya, tidak masih ada orangnya, tetap malaikat Munkar dan Nakir teko. Subhanallah. Jangan ngarang-ngarang dalam agama. Nanya. Taib, kalau nanya, kalau nggak ditanya emang kenapa? Berarti wali, Ustaz. Kalau wali emang kenapa? Boleh kita minta kepadanya? Tidak. Berarti dia masih hidup, Ustaz. Ahya fi kuburim, hidup di dalam kubur mereka. Boleh kita minta kepadanya? Tidak. Karena mereka sudah berpindah dari alam dunia ke alam barzah. Bisa dimaklumi ini Bapak Ibu? Taib. Jenis berdoa yang kedua, berdoa kepada orang yang masih hidup dalam perkara yang disanggupi oleh orang yang masih hidup tersebut. Maka ini boleh atau tidak? Boleh. Contoh misalkan jenengan mau umroh, saya katakan, Pak, nyuwun, mohon didoakan saya di depan Ka'bah. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena orangnya masih hidup, ada dan bisa berdoa.
Kalau ada masih hidup tapi gaib, boleh nggak? Seperti misalkan keyakinan Nabi Khadir katanya masih hidup, tapi wujudnya nggak ada. Boleh nggak kita minta kepada Nabi Khadir, wahai Nabi Khadir, doakan saya agar punya anak? Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena meskipun katanya masih hidup, tapi wujudnya tidak ada, gaib. Dan nama yang benar adalah Khadir, bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Hah? Ya, Khadir, bukan Haidir. Taib, itu para ikhwan yang dirahmati Allah, itu masalah berdoa. Jadi berdoa kepada orang yang sudah meninggal atau yang masih hidup, tetapi untuk sesuatu yang tidak disanggupi kecuali Allah, ini syirik akbar. Yang kedua, berdoa kepada orang yang masih hidup, ada dan sanggup untuk melakukan apa yang kita doai, maka ini hukumnya boleh. Yang ketiga, berdoa kepada atau dengan menyebutkan pangkat kehormatan seseorang. Saya beri contoh. Wahai Allah. Berdoanya kepada siapa? Allah. Boleh tidak? Boleh. Tapi kemudian saya nyebutkan dengan pangkat nabimu, berikan saya rezeki. Wahai Allah, dengan kedudukan Syekh Fulan, segerakan saya punya anak. Maka syirik atau tidak? Hati-hati loh, jangan mudah jadi ahli fatwa. Mentang-mentang sudah belajar. Lihat, ada penyamaan enggak? Wahai Allah, dengan pangkat nabimu, dengan kedudukan Syekh Fulan, mintanya kepada siapa? Allah. Terjadi penyamaan enggak? Terjadi penyamaan enggak? Enggak. Berarti bukan. Lalu apa Ustaz hukumnya? Itu adalah jenis doa yang belum pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa masuknya? Paham? Begitu cara memahami. Pokoknya kata kuncinya, passwordnya apa? Penyamaan. Kalau ada berarti kesyirikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang, apa hukum istighatsah? Apa istighatsah? Meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Apa hukumnya? Boleh kalau kepada Allah. Tapi kalau kepada wali yang sudah mati, apa hukumnya? Syirik, hukumnya haram, betul. Ambil deh satu. Hukumnya haram. Nah, hukumnya haram. Perbuatannya apa namanya? Syirik akbar. Karena hukum dalam agama Islam cuma 5. Haram, makruh, mubah, sunnah, wajib. Ya, hukumnya haram, betul. Dan perbuatannya syirik akbar. Kenapa? Karena berdoa, minta tolong kepada selain Allah dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, apa dalilnya Ustaz? Kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fala tad'u ma'allahi ahadan." Surah Al-Jin. Maka janganlah kalian berdoa kepada Allah bersamaan dengan kalian berdoa kepada selain Allah. Ya, tidak boleh berdoa kepada siapapun, sampai kepada Rasulullah
Sampai kepada Jibril. Boleh nggak orang berdoa, ya Allah, kabulkan doa saya. Wahai Jibril, kabulkan doa saya. Boleh? Kenapa tidak boleh? Terjadi penyesalan. Nah, taib para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, itu tadi syirik akbar dalam perkara ibadah. Termasuk di dalamnya segala macam jenis ibadah lainnya. Seperti sholat untuk Allah, puasa karena selain Allah, itu syirik akbar. Sujud kepada kuburan, syirik apa? Akbar. Kenapa? Terjadi penyamaan. Dan dengan siapa? Dengan siapa? Selain Allah, dengan Allah. Dalam perkara apa? Ibadah, yaitu sujud. Paham sekarang para ikhwah? Alhamdulillah. Ya, saya keluar dari majelis ini, antum paham seperti itu. Saya berharap dakwah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampaikan itu kepada anak cucu. Nah, syirik itu begini, saya sudah belajar begini contohnya. Begini pengertiannya. Ketika terjadi penyamaan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Baik, perkara khusus milik Allah yang lainnya adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang syirik akbar di dalam perihal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang pertama, seperti yang sudah saya ungkap, mengambil nama Allah dan diberikan kepada berhala-berhala. Ini syirik akbar. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Dan Allah memiliki nama-nama yang husna. Hanya Allah. Tidak ada yang memiliki nama-nama husna kecuali Allah. Maka berdoalah dengannya. Bagaimana caranya? Ingin dapat rezeki, berdoa, ya Razzaq, wahai yang maha luas rezekinya, urzuqni. Ingin dapat rahmat, ya Rahman, irhamni. Ingin dapat ampunan, ya Ghafur, ighfirli. Berdoalah dengan nama-nama tersebut. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkan orang-orang yang berbuat ilhad, syirik di dalam nama-namanya. Contohnya seperti apa? Misalkan Al-Lata, nama berhala namanya Lata, diambil dari nama Allah apa? Al-Ilah. Misalkan lagi Al-Uzza, nama berhalanya Al-Uzza, diambil dari nama Allah apa? Al-Aziz. Al-Manat, nama berhala Al-Manat, diambil dari nama Allah Al-Mannan. Al-Mannan. Nah, ini syirik yang pertama di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Syirik yang kedua, yaitu ketika menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Contoh, tangan Allah seperti tangan makhluk, pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk, istiwanya Allah seperti istiwanya makhluk. Makanya hati-hati itu orang-orang yang tidak percaya Allah beristiwa di atas arsy dengan alasan kalau Allah beristiwa di atas arsy berarti seperti makhluk. Itu sebenarnya adalah apa? Syirik akbar. Saya ulangi. Saya mengatakan ini dengan sadar dan penuh kesadaran. Siapa yang mengatakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy, maka berarti dia seperti menyamakan istiwanya makhluk di atas singgasananya. Ini syirik. Ustaz, yang mengatakan itu pendakwah. Nah, kalau yang mengatakan pendakwah biasanya mereka punya syubhat. Dan orang kalau ada syubhat tidak bisa disyirikkan karena ada syubhat. Paham ini para ikhwan?
Tapi asal hukumnya, kalau menyatakan istiwanya Allah seperti istiwanya makhluk, seperti raja duduk di atas singgasana, maka ini adalah apa? Syirik akbar. Kemudian yang ketiga, termasuk di dalam syirik akbar dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mengaku mengetahui hal gaib selain Allah. Ini syirik akbar. Dan ini dianggap biasa para ikhwan. Tukang ramal. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Tidak ada. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 50. Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaib. Katakan wahai Muhammad, aku tidak mengatakan untuk kalian aku memiliki simpanan-simpanan yang diberikan oleh Allah dan aku tidak mengetahui akan hal gaib. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan hal gaib, apalagi orang-orang yang kedudukannya di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ironi sekali para ikhwah, kita di negara muslim yang muslimnya paling banyak sedunia, tapi sebagian orang menganggap ringan mendatangkan di televisi tukang ramal diwawancarai. Itu syirik akbar, wajib kita benci. Wajib benci. Dan tidak boleh ditonton. Apa ya? Prediksi Mbah Fulan untuk 2024. Gak boleh dicari. Yang mencari dikhawatirkan masuk ke dalam hadis Rasul, man ata kahinan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina laila. Yang mendatangi tukang ramal dan bertanya kepadanya meskipun gak percaya, tidak diterima sholatnya 40 hari. Kata Imam Nawawi, meskipun dia ganti sholatnya tersebut 1.000.000 kali gak akan diterima, karena tidak ada pahalanya. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu kira-kira baru syirik akbar, waktunya habis. Syirik asghar panjang lagi. Syirik asghar di dalam ucapan, syirik asghar di dalam amalan qalbu, syirik asghar di dalam amalan lahiriah. Saya sebutkan saja biar tidak gantung ya. Saya sebutkan, antum tulis cepat. Yang pertama yaitu syirik asghar di dalam amalan qalbu, contohnya riya. Yang kedua, menginginkan sesuatu dari perkara dunia dalam ibadahnya. Yang ketiga, bersandar dengan sebab. Nah ini banyak terjadi nih. Ustadz, apa hukumnya memakai kalung batu giok untuk melancarkan darah? Ya, ini kalau saya nggak bisa jawab, saya nggak bisa menjelaskan karena tidak ada waktu. Kalau ada pertanyaan saya akan jawab. Kemudian yang ketiga, contohnya merasa bernasib sial ketika mendengar atau melihat sesuatu. Ini yang keempat. Ria, menginginkan sesuatu dunia dari ibadahnya. Yang ketiga, bersandar dengan sesuatu. Yang keempat, merasa bernasib sial. Itu contoh syirik asghar di dalam amalan qalbu. Contoh syirik asghar di dalam perbuatan, seperti misalkan memakai jimat, itu syirik asghar. Orang pakai jimat, syirik asghar. Nanti bisa naik menjadi syirik akbar kalau dia meyakini jimat inilah yang mengatur, mencipta, berkuasa. Sekedar memakai, meyakini dia sebab, itu namanya syirik apa? Asghar. Ya, sebenarnya harus dijelaskan, akan tetapi saya sebutkan contohnya. Yang selanjutnya, syirik asghar dalam ucapan.
bersumpah dengan nama selain Allah, demi Allah, demi Rasulullah, demi ibu saya yang mengandung saya, demi keluarga saya 7 turunan. Ini sumpah dengan nama selain Allah, syirik asghar. Kemudian yang kedua, mengatakan kalau bukan karena Allah dan engkau, ini syirik asghar. Kalau bukan karena Allah dan engkau, saya tadi mati. Kata-kata dan engkau, dannya ini menunjukkan kesetaraan antara Allah dengan makhluk. Yang ketiga, meyakini turunnya hujan karena bintang. Sebab turunnya hujan adalah bintang. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Habis waktunya kata Ustaz. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan, masih ada waktu 10 menit. Baik. Siapa yang bertanya saya kasih hadiah. Atau sebelumnya? Siapa sebelumnya? Siapa yang paling tua di sini? Hah? Yang paling tua. Umur 80. Paling tua. Hah? Oh iya. Ini ada yang 80. Nggak mungkin yang paling tua kita kasih birrul walidain ya. Nah, 10 lebih dari 1000 amalan sunnah. Baik. Siapa yang paling jauh rumahnya dari Masjid Al-Awwabin? Yang paling jauh. Kulo, Banjarmasin. Dari mana Pak? Purworejo. Bekasi. Kesini buat kajian? Sekalian, enggak. Purworejo kajian. Baik. Ada lagi paling jauh Purworejo selain Purworejo. Bandung. Hampir ya. Baik Pak, monggo pilih Pak. Monggo Pak, pilih. Silakan. Baik. Yang paling muda. Ada. Umurnya yang paling muda sinten iki? Berapa umurnya Dek? 8 tahun. Ada yang 7 tahun? 8 tahun. Baik, kasih, ambil hadiah. Oh, 4 tahun. Sini Dek. Kenapa Pak saya milih yang paling tua, paling jauh, paling muda? Karena mereka ada semacam usaha. Saya gini Pak. Suatu saat saya sholat di Masjid Nabawi di saf pertama. Ini pelajaran bagi kita ya. Cerita ini mudah-mudahan menjadi inspirasi dan cerita pelajaran bagi kita agar semangat beribadah. Suatu saat saya sholat di Masjid Nabawi di saf pertama. Sebelum sekarang kan saf pertama sekarang di Raudhah ya. Asalnya di depan. Kita bisa saf pertama dulu. Kemudian di samping saya ada orang tua renta mungkin umurnya 90-an. Orang mungkin dari India atau Pakistan. Saya tidak paham bahasanya tapi saya paham maksudnya. Dia ngomong ke saya. Maksudnya begini, kalau nanti qomat colek saya, kalau imam takbir colek saya, berarti beliau matanya rabun, telinganya lemah pendengaran. Ketika bangun itu dalam keadaan penuh dengan kesusah payahan. Artinya sholatnya tidak mau duduk, sholatnya berdiri sambil memegang tongkat. Inilah yang dikatakan oleh para ulama terdahulu, laqad at'abtana ba'dak. Sungguh engkau telah menyulitkan kami sepeninggal engkau. Maksudnya orang-orang tua seperti ini bisa hadir di majelis ilmu dalam keadaan penuh dengan kesusahan. Mungkin tadi menahan kencing karena biasanya orang tua siklus kencingnya tidak normal lagi. Menahan susah duduk, capek, dingin, ya. Tapi sanggup duduk dari awal sampai akhir. Ini akan memberatkan pertanyaan untuk anak-anak muda. Kalian ngapain? Kemana? Masih muda nggak nuntut ilmu. Seperti perkataan para ulama, ada Sulaiman bin Mihran al-A'mash. 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. Selalu di saf pertama.
itu akan memberatkan nanti pertanyaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan Allah untuk kita. Tuh, yang buta saja bisa sepertama. Kamu yang sehat datang masbuk paling terakhir. Masbuk paling terakhir itu kapan, Pak? Hah? Sebelum salam. Dan saya pesan dari Syekh Abdul Razak, orang kalau ingin sholatnya khusyuk berjamaah, datanglah saat tepat waktunya. Siapa yang masbuk susah untuk khusyuk dalam sholat. Ya, susah untuk khusyuk dalam sholatnya. Apalagi kalau seandainya khusyuknya karena pekerjaan di luar. Ya. Kemudian dia takbiratul ihram itu belum untuk sholat itu. Hanya sekedar ikut saja. Kapan ngahnya? Ketika imam salam. Baru dia berpikir, saya tadi ikut rakaat berapa ya? Ya. Kemudian akhirnya dia bingung gimana caranya. Dia nunggu teman yang di sampingnya. Kayaknya tadi ada teman sama-sama. Ternyata yang ditunggu juga nunggu ya kan? Allah, ini pengalaman kayaknya ya. Nah, baik. Nah itu mudah-mudahan jadi pelajaran. Jika ada orang yang berjualan karena ingin dapat untung harta, tapi juga ingin dapat pahala, apakah ini termasuk syirik? Tidak. Orang yang gini, makanya saya tadi ingin menjelaskan ya, apa yang dimaksud syirik asghar kalau dia beramal dunia dan beramal dan ingin dapat pahala dunia, dapat kepentingan dunia. Contoh misalkan, dia puasa. Kan sekarang lagi rame intermittent fasting. Puasa 16 jam gitu, nanti baru boleh makan apa saja. Ya, dia puasa. Tujuannya tidak ada sama sekali ingin dapat pahala dari Allah. Hanya ingin sehat. Tapi ibadahnya puasa. Ini syirik asghar. Adapun orang jualan ingin dapat untung, kemudian ingin dapat pahala dari jualannya, ini tidak ada kesyirikan di dalamnya. Ya begitulah orang berjualan. Wallahu a'lam. Nah, ada yang bertanya tadi. Silakan, Pak. Kalau kita berdoa, kemudian kita bersolawat dulu, Ustaz. Tapi dengan niat kalau tidak bersolawat tidak terkabulkan, itu gimana? Tidak mengapa. Bersolawat sebelum berdoa itu adab dalam berdoa. Ini pernah ada orang berdoa, langsung dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Ajilah hadza." Orang ini tergesa-gesa dalam doanya. Hendaknya dia sebelum berdoa bersolawat. Maka salah satu adab dalam berdoa agar dikabulkan adalah bersolawat sebelum berdoa. Nah, karena ditanya, saya akan melebarkan jawaban atas pertanyaan tadi. Itulah yang dimaksud dengan salawatin aja dulu. Jadi asalnya begini, Pak. Ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, wahai Rasulullah, aku menjadikan sholawatku di dalam doaku sepertiga dari sholat dari doaku. Jadi misalkan ini 100%, sepertiganya dalam doanya cuma selawat saja. Baru setelah itu dia minta. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khair. Apakah aku menambah dari itu? Kata Rasulullah SAW, baik. Dan jika engkau tambah itu lebih baik. Ya. Kemudian orang ini berkata lagi, wahai Rasulullah, ar-rubu',
Aku menjadikan 1/4 dari doaku yang 100%, 1/4-nya aku gunakan untuk bersalawat. Kata Rasulullah SAW, "Masyi' fa in zitta fa huwa khairun lak." Terserah engkau. Tapi kalau engkau tambah lebih baik. Kemudian orang ini berkata lagi, "An-nus, wahai Rasulullah, dari 100% doaku, setengahnya 50% aku cuma berselawat. Setengahnya baru minta. Bagaimana? Boleh tidak? Cukup enggak?" Rasulullah SAW mengatakan, "Masyi' fa in zitta fa huwa khairun lak." Terserah engkau. Jika engkau tambah, itu lebih baik bagimu. Kemudian orang ini berkata lagi, "Fathulutsain." Oke, wahai Rasulullah, kalau begitu 2/3. Ini 100%, berarti 75%-nya aku gunakan untuk selawat saja. 25%-nya aku baru minta selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terus berselawat dia 75%, 2/3. Dia selawat saja. Boleh tidak? Apakah cukup ataukah kurang? Maka kata Rasulullah SAW, "Masyi'ta fa in zitta fa huwa khairun lak." Tidak, itu baik. Terserah engkau jika ingin menambah. Jika engkau tambah, itu lebih baik. Lalu orang ini berkata, "Aj'alu laka salati kullaha." Kalau begitu, hai Rasulullah, doaku cuma selawat saja. Tidak ada minta sama sekali. Selawat tok. Nah, itu yang tadi, selawatin aja dulu. Lalu Rasulullah SAW bersabda apa? "Idzan tukfa hammuka wa yughfaru laka dzambuka." Kalau begitu, segala macam keinginanmu akan dicukupkan. Dosa-dosamu diampuni. Itulah aslinya, selawatin aja dulu. Cuma prakteknya berlebihan. Datang ke mobil Rubicon, Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan begitu prakteknya. Prakteknya di mana aja, selawat apa aja. Selawat sepanjangnya, doanya cuma selawat aja. Maka segala macam keperluannya dicukupkan oleh Allah. Bukan berarti datang ke sebuah mobil yang dia inginkan, rumah yang dia inginkan, dia pegang Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Istri yang ingin dia nikahi, Allah. Paham, Pak? Nah, cukup kiranya ya. Ini Bapak tadi ada hadiah. Tadi Bapak angkat tangan, satu lagi mungkin ada yang silakan. Silakan, Pak. Terakhir, Pak. Kalau ada seseorang melewati kuburan lalu dia klakson, ini masuk syirik atau tidak? Kalau ada seseorang melewati kuburan lalu dia klakson, ini masuk syirik atau enggak? Ngapain diklakson? Ya, mungkin ada tikus, ada kucing. Ya, kenapa dulu dia klakson? Ya, kalau seandainya, ini perhatikan, ini penting. Kalau seandainya ada rasa takut kalau tidak klakson, maka akan kena musibah. Nah, ini namanya kesyirikan. Kenapa? Karena menyamakan selain Allah, dalam hal ini orang yang dikubur, dengan Allah dalam perkara apa? Rububiyah. Bahwa ada yang mencelakakan selain Allah. Inilah yang disebut dengan khaufus sir, Pak. Rasa takut rahasia. Dan ini banyak terjadi di masyarakat. Hati-hati, awas kue, kualat kue. Kalau seandainya mau hajatan tidak ngasih bunga, kembang ke kuburan fulan, kualat. Itu namanya khaufus sir, rasa takut rahasia. Rasa takut yang di dalamnya ada pengagungan, maka ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada siapa? Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku, Allah Subhanahu wa taala, jika kalian benar-benar orang beriman. Demikian, Pak ya. Demikian. Tapi kalau hanya sekedar klakson enggak apa-apa. Ini ada tikus, ada kucing, enggak apa-apa. Ya. Atau kadang di perempatan. Ya. Langsung.
Kalau sama kasusnya sama seperti tadi. Nah, atau ada perempuan klakson. Baik, ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Masya Allah, tidak ada yang ngantuk, nggak ada yang tidur. Ya semangat. Mudah-mudahan tadi ilmu yang disampaikan bermanfaat. Lebih paham lagi tentang kesyirikan. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.